Sukiman, saya dari Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saya di Radio Lintas Merapi sebagai koordinatornya Lintas Merapi. Kalau di Radio Jalin Merapi, saya juga koordinator. Kalau di JRKI saya juga di bidang kebencanaan radio darurat. Sebenarnya Lintas Merapi itu didedikasikan oleh teman-teman ini untuk radio informasi tentang kebencanaan. Jadi informasi tentang situasi Merapi lah, karena pada waktu itu informasi yang kan belum ada HP di masyarakat itu, belum ada telepon, bisa adanya HT saja pada waktu itu, yang pegang hanya Pak Lurah, Pak Camat kayak gitu. Maka kemudian berdiri Lintas Merapi. Ini ada tular nalar, terus nanti kira-kira programnya kayak gini. Nah, tertariknya saya ini soal isu hoax itu, karena di Merapi sendiri tentang informasi kebencanaan saya sering dapat hoax. Nah, ini bedanya dengan radio-radio lain, Mas. Kalau kami ini kan, kalau kita siarkan sekarang, kita siarkan nanti sore, dan sekarang pun belum tentu masyarakat mendengarkan. Makanya itu satu, kita siarkan ulang-ulang malam, kita putar juga. Tapi selain kita siarkan melalui Lintas Merapi, kita siarkan melalui ini, Mas, grup WA. Belum tentu semua orang punya hak radio, tapi WA banyak yang punya. Walaupun orang tuanya nggak punya WA, anaknya pasti punya. Itu makanya kita share melalui WA. Yang paling banyak penipuan digital ya. Jadi yang paling banyak. Dalam arti misalkan ada yang tiba-tiba ditelepon suaminya, ada orang yang menceritakan bahwa suaminya itu kecelakaan. Kalau transfer kok sedikit, malah ibu ini curiga gitu. Akhirnya ada dipegang salah satu teman tetangganya, dipegang itu ternyata ditunggu-tunggu untuk telepon, nggak ditelepon. Akhirnya dia nggak kena. Tapi yang benar-benar kena ini tawaran motor murah. Seperti itu. Awalnya juga adiknya yang sedang sekolah pengen motor lanjut itu sampai transfer 5 juta. Ada yang transfer pulsa berulang-ulang, transfer terus kayak gitu. Itu juga ada di tempat saya. Saya kan ini, kalau kami kemarin itu teman-teman menginginnya, ini kan hanya kelompok, ya masih banyak banget kelompoknya. Kan bahkan ada kelompok ibu-ibu, ada kelompok katanya posyandu, terus ada kelompok bapak, kelompok tani dan sebagainya. Ini akan kita sampaikan terus-menerus. Yang tidak mendengarkan radio pun biar dia juga tahu bahwa model-model penipuan kayak gitu tuh jangan pernah direspon, atau kalaupun merespon tolong cari anak-anaknya atau yang pernah ikutan ini. Masyarakat saya merasakan itu kayak tidur diingatkan gitu loh. Bahkan kemarin itu kan orang malu bercerita sama tetangganya, munculnya kan di pelatihan itu, contohnya gitu. Dia begitu ini, ya cerita-cerita dulu nggak banyak yang nggak tahu karena dia malu. Padahal seharusnya kalau dia cerita tidak ada korban-korban lain. Kalau saya berharapnya tularan ini jangan hanya disiarkan radio. Misalkan ngundang banyak orang, ada kesenian, di tengah-tengah kesenian itu tim tularan menceritakan. Setengah jam tularan cerita, musik lagi, atau kalau kami gamelan misalkan, tengah jam cerita lagi gitu. Jangan hanya di radio, bisa di lapangan. Saya kira itu, dan yang datang semua umur. Itu kita undang aja mereka, ayo ngopi bareng atau misalkan apa, obrolan dan mungkin sharing pengalaman kayak gitu yang pengen saya ini. Jadi sasarannya ke semua orang akhirnya, tidak hanya pendengar radio. Mari siapapun itu, jangan mudah tertarik iming-iming hadiah. Jangan mudah share sesuatu yang tidak tahu sumbernya. Nanti share Anda itu akan menjadi musibah buat orang lain. Itu.